Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Trilin Limbanadi dari kelas A7 semester 1 dengan NIM 2214201190 Fakultas Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang berjudul Struktur dan Fungsi Tubuh Manusia Secara Umum dengan dosen pengampu Nurse Maylin Kontul, Escape MKes. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu istilah-istilah dalam anatomi dan pembagian bagian tubuh. Anatomi memiliki pembendaharaan kata internasional. Istilah anatomis mempunyai arti yang tepat dan digunakan dalam kedokteran dan biologi. Adapun istilah anatomi, yang pertama posisi anatomi. Semua deskripsi anatomis disesuaikan dengan standar posisi anatomi. Hal ini dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman arti dari masing-masing pendapat. Yang kedua, bidang anatomi. Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam proses anatomi. Yang pertama, bidang median. Bidang yang membagi tempat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Yang kedua, bidang sagital. Bidang sagital membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu, atau tidak membagi tepat dua bagian. Bidang sejajar dengan bidang median. Yang ketiga, bidang horizontal. Bidang yang terletak melintang melalui tubuh atau bidang X dan Y. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bawah atau inferior. Yang keempat, bidang koronal. Bidang vertikal yang melalui tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Membagi tubuh menjadi bagian depan atau frontal dan belakang atau dorsal. Yang ketiga, istilah gerakan anatomi. Adanya persendian memungkinkan gerakan yang bermacam-macam. Di berbagai gerak dengan persendian dikontrol oleh kontraksi otot. Yang pertama, fleksi dan ekstensi. Yang kedua, edukasi dan abduksi. Yang ketiga, elevasi dan depresi. Yang keempat, inversi dan eversi. Yang kelima, endorotasi dan eksorotasi. Adapun macam-macam jaringan. Jaringan manusia adalah kumpulan sel dengan susunan yang serupa. Sel ini bekerja sama untuk mencapai suatu fungsi tertentu. Berikut ini adalah penjelasan dan fungsi dari masing-masing jaringan pada tubuh manusia. Yang pertama, jaringan pada otot. Otot adalah jaringan lunak yang membantu mengendalikan pergerakan. Umumnya, otot terbagi menjadi 3 jenis yang memiliki letak dan struktur yang berbeda. Yang pertama, otot pelurik yang terletak pada rangka tubuh manusia. Yang kedua, otot polos yang terletak pada organ dalam. Yang ketiga, otot jantung yang hanya terletak pada organ jantung. Yang kedua, jaringan epitel. Jaringan epitel tersebar luas di seluruh tubuh. Struktur jaringan epitel seperti selimut yang dijahit rapat. Jaringan epitel juga mempunyai sejumlah fungsi lain, yakni yang pertama, sekresi atau pengeluaran dan ekskresi pembuangan zat kimia. Yang kedua, penyerapan atau absorpsi. Yang ketiga, perlindungan atau proteksi. Yang keempat, transportasi atau perpindahan antar sel. Dan yang kelima, perasa sensasi. Yang ketiga, jaringan ikat. Jaringan ikat berperan dalam mendukung, melindungi, dan menahan bagian-bagian tubuh agar tetap terikat bersama. Bagian ini juga berperan mengisi ruang kosong antar organ. Beberapa jaringan ikat pada manusia, yang pertama, adiposa atau lemak. Yang kedua, serat kolagen yang menyusun tendon dan ligamen serta tulang dan
kartilago atau tulang rawan. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf membentuk sistem saraf manusia yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf yang menghubungkan semua indera dengan tubuh. Yang berikut, sistem persarafan. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengorganisasikan seluruh aktivitas tubuh. Yang pertama, otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Selanjutnya, sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon. Sistem tersebut menggunakan hormon-hormon untuk pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi, dan respons terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Kelenjar ini akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di dalam tubuh. Kelenjar endokrin terdiri atas 7 macam, yaitu hipofisis atau pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Yang berikut, sistem reproduksi manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan reproduksi. Tujuan utama dari reproduksi adalah untuk mendapatkan keturunan sehingga tidak akan punah. Alat reproduksi adalah alat untuk digunakan untuk proses reproduksi manusia. Baik wanita maupun pria memiliki alat reproduksi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Yang terakhir, sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem yang memproduksi dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot, dan uretra. Ini berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia karena berfungsi sebagai sistem ekskresi atau proses yang dikeluarkannya kotoran dan racun dari dalam tubuh. Terdapat 5 organ ekskresi, yaitu ginjal, paru-paru, hati, organ sistem pencernaan dan kulit, penyaring darah, dan menghasilkan urin. Dalam anatomi sistem perkemihan atau urinaria, terdapat organ penting yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, dan yang terakhir uretra. Itulah video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse,
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.